Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk kesabarannya menunggu. Mohon maaf ada keterlambatan, ada masalah teknis. Mari kita mau masuk ke dalam acara kita malam hari ini. Kita siapkan hati kita. Kita mau hening sejenak di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Kita mau katakan seperti rusa yang haus, kita rindu akan Dia. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku. Tuhan, katakan hanya Engkau Tuhan, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Benar Tuhan, seperti rusa yang haus kami rindu akan Engkau, bagaikan tanah gersang Tuhan. Jiwa kami merindukan Engkau saat ini Tuhan. Engkau lihat hati kami anak-anak-Mu. Kerinduan kami, haus dan lapar kami akan Engkau. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memuaskan jiwa kami, yang memuaskan roh kami saat ini. Mari kita datang sekali lagi, kita katakan seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku. Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi
kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau yang telah memanggil kami di jalan ini. Engkau yang memberi kami rahmat untuk haus dan lapar akan Engkau. Kami rindu untuk masuk lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau katakan iman kami bahwa apapun yang kami alami saat ini, kami mau percaya Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Untuk setiap doa-doa kami Tuhan, kami mau percayakan kepadamu. Engkau menjawab pada waktunya. Mari kita nyatakan dengan penuh iman tangan Tuhan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Benar Tuhan, kami mau percaya apapun yang Engkau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Kami mau percaya Engkau Bapa yang baik. Setiap kita mungkin pernah bertanya, Tuhan, mengapa Engkau tidak menjawab doaku? Mengapa belum terlihat pertolongan-Mu? Kita mungkin pernah curiga, Dia tidak peduli dengan doa kita. Dia tidak mendengar doa-doa kita. Percayalah, jika kita tahu yang terbaik buat anak-anak kita, apalagi Dia tahu yang terbaik bagi kita. Izinkan Dia membentuk kita menjadi karyanya yang indah. Kita nyatakan sekali lagi dengan penuh iman. Tangan Tuhan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami takkan melebihi kekuatan
ada di dalam diri kami. Kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami percaya Tuhan ketika kami berdoa, doa mengubah segala sesuatu. Mari kita nyatakan dengan penuh iman. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar, doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Katakan doa orang benar, doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Amin. Kami percaya Tuhan, ketika kami menjadi orang benar di hadapan-Mu, ketika kami berdoa dengan penuh iman, kami percaya kami menerima mujizat-Mu. Mari saat ini kita berkumpul di hadapan tahtanya. Kita mau masuk sujud untuk menyembah Dia Allah yang hidup. Kita bawa segala doa kita untuk seluruh orang-orang yang kita kasihi, untuk seluruh keluarga kita, untuk bangsa kita. Kami berkumpul Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu.
sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh negeri ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh negeri ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh negeri ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, sampai seluruh keluarga kami, seluruh keluarga kami, sampai seluruh negeri ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi Tuhan, dipenuhi api kemuliaan-Mu. Oh ya Rabba Shalom, ya Rabba Shalom, ya Kira-kira
negeri ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Amin Tuhan, amin. Sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh negeri ini Tuhan, dipenuhi api kemuliaan-Mu. Itulah kerinduan kami Tuhan, itulah doa-doa kami. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu, untuk hadirat-Mu yang boleh kami alami malam hari ini, untuk kuasa-Mu yang Kau nyatakan malam ini. Saat ini Tuhan, kami mau tetap di dalam hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu. Kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu. Mari kita nyatakan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Amin. Benar Tuhan, firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Ketika kami berjalan bersama firman-Mu, kami tidak lagi berada di dalam kegelapan. Saat ini Tuhan, pakailah kami hamba-Mu, Paulus dan Vila. Kami tidak mampu tanpa Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh-Mu sendiri yang bernyala-nyala di dalam diri kami. Biarlah Engkau sendiri yang bekerja bebas menyatakan isi hati-Mu. Pakailah mulut bibir hati kami seluruhnya. Kuduskan, tahirkan. Biarlah hanya isi hati-Mu, hanya perkataan-Mu yang boleh dinyatakan malam ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Malam Bapak Ibu, Suster semuanya, suara saya jelas? Jelas ya? Oke. Malam hari ini kita mau memberikan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Kita mau kesampingkan segala sesuatu, handphone apapun juga, kita mau tinggalkan dulu sesaat. Kita percaya ketika kita duduk untuk merenungkan firman Tuhan, ketika kita memutuskan untuk berjumpa dengan Tuhan, Tuhan akan ambil alih segala perkara, segala persoalan di luar sana.
Saat ini kita mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Malam hari ini kita akan masuk ke sesi keempat dari rangkaian 5 sesi. Masih ingat sesi pertama berbicara tentang bersyukur. Kita bersyukur dalam keadaan apapun juga. Seperti Ayub. Yang kedua berbicara tentang pengampunan. Selama pintu masih terbuka, datanglah kepada pengampunan Tuhan itu. Minggu lalu, minggu ketiga, kita berbicara tentang pengudusan. Kenapa Tuhan mau menguduskan kita? Kenapa kita butuh dikuduskan oleh Tuhan? Karena tanpa dikuduskan oleh Tuhan, Tuhan tidak dapat memakai Anda dan saya. Tuhan tidak dapat memakai bejananya yang belum ditahirkan, yang belum dikuduskan. Dia belum bisa memakai kita kalau hati kita belum dikuduskan untuk Dia. Tetapi ketika kita membiarkan diri kita, hati kita dikuduskan oleh Dia, kita siap dipakai. Daud dikuduskan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau memakai dia untuk menjadi raja bangsa Israel. Yeremia dikuduskan oleh Tuhan karena Tuhan mau memakai dia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dan seterusnya, dan seterusnya. Malam hari ini kita berbicara mengenai permohonan. Kita akan belajar banyak dari kitab suci. Pertama saya akan mengajak kita untuk membuka dari 1 Raja-Raja bab 3. Kita akan mulai dari ayat yang kelima. 1 Raja-Raja bab 3. Ayat kelima. Bapak Ibu sudah ketemu? 1 Raja-Raja bab 3. Saya akan mulai membaca dari ayat yang kelima. Judul perikopnya adalah doa Salomo memohon hikmat. Beginilah firman Tuhan. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, baik sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan
dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tundukkan kepala. Selamat malam ya Bapa. Pada malam hari ini kami mau memberikan waktu kami untuk duduk diam mendengarkan suara-Mu. Pada malam hari ini Tuhan, kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu membuka hati setiap jiwa-jiwa yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Singkapkanlah misteri yang tersembunyi. Nyatakanlah kepada kami semua orang-orang kecil dan sederhana ini. Berikanlah kami hikmat dan pengertian. Sembunyikanlah hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, malam hari ini kita berbicara mengenai permohonan. Sekilas kalau kita membaca perikop ini, dan perikop ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Kita mungkin sudah membaca berulang-ulang kali, tetapi saya mau mengajak Bapak, Ibu, Suster, kita semua pada malam hari ini. Kita mau melihat ada satu poin yang menurut saya cukup menarik untuk kita renungkan. Kisah ini bermula ketika di Gibeon, nama sebuah tempat itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Salomo adalah raja ketiga bangsa Israel. Saul, Daud, Salomo. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Tuhan bisa berbicara kepada Anda dan saya dengan segala macam cara. Berbicara dengan Salomo melalui apa? Mimpi. Dalam mimpi pada waktu malam berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ketika kita mendengar kisah ini, doa Salomo meminta hikmat. Yang kita pahami adalah Tuhan bertanya kepada Salomo, apa yang kamu inginkan akan aku berikan. Dan kemudian kita memahami, kita tahu bahwa Salomo tidak meminta apapun juga, tetapi dia hanya meminta hikmat dan pengertian. Dan kemudian Tuhan memberikan kepada dia. Pada malam hari ini, saya mau mengajak kita untuk melihat sedikit lebih jelas lagi. Saya mengajak kita membaca satu kali lagi ayat ke-5 bersama-sama. 3, 2, 1. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Bapak Ibu, apakah Tuhan menyuruh Salomo untuk meminta apapun sekehendak hati dia? Kalau menurut apa yang tertulis dalam firman Tuhan ini, dalam terjemahan bahasa Indonesia yang kita baca ini, saya menemukan sesuatu yang berbeda. Tuhan mengatakan demikian, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Tuhan tidak menyuruh Salomo untuk meminta sesuatu yang Salomo inginkan. Bukan. Tetapi dia menyuruh Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Apa artinya? Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu yang hendak dia berikan kepada Salomo, kepada Anda dan saya. Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu yang sudah menjadi hak kita. Dia sudah siapkan semuanya dan sekarang dia bertanya kepada Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan. Jadi Tuhan tidak menyuruh Salomo meminta sesuatu yang Tuhan tidak hendak berikan. Setuju dengan saya? Bapak Ibu?
Selama ini kita berpikir Tuhan seperti jin yang memberikan kepada seseorang, saya memberikan kepada Anda 3 pilihan, mintalah apa saja. Tidak seperti itu. Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang terbaik yang hendak Dia berikan kepada Salomo, termasuk juga kepada Anda dan saya. Sehingga Dia katakan, sekarang Salomo, mintalah apa yang seharusnya menjadi hak kamu, yang hendak saya berikan kepada kamu. Jadi, yang Tuhan mau berikan kepada kita adalah sesuatu yang Dia sudah rencanakan dari semula, dari sejak sebelum kita lahir, hendak Dia berikan kepada Anda dan saya. Kenapa? Karena Tuhan Maha Bijaksana. Lalu kita lihat ayat ke-6. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia. Bapak Ibu, apa yang terkenal dari Abraham? Abraham terkenal karena imannya kepada Tuhan. Apa yang terkenal dari Daud? Daud terkenal karena kasihnya kepada Tuhan. Tanda bahwa Daud begitu mengasihi Tuhan adalah dia membuat begitu banyak mazmur, puji-pujian yang dia persembahkan kepada Tuhan. Bahkan dia sendiri satu hari 7 kali dia memuji-muji Tuhan. Tanda bahwa Daud begitu mengasihi Tuhan. Karena Daud begitu mengasihi Tuhan, maka ketika Daud melakukan kesalahan, Tuhan tidak segera menghabisi dia, tetapi memberikan kesempatan kepada dia. Daud. Sekarang kita lihat Salomo. Salomo di ayat ke-7 berkata demikian, maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka, kata Salomo, berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Tadi saya katakan yang terkenal dari Abraham adalah imannya. Yang terkenal dari Daud adalah kasihnya kepada Tuhan. Yang terkenal dari Salomo, kita semua tahu bahwa dia memiliki hikmat melebihi siapapun juga. Sekilas kalau kita baca, kemudian di ayat ke-10 dikatakan Tuhan begini, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal demikian. Sebetulnya kalau kita mau melihat dengan lebih teliti lagi, apa yang Salomo minta? Apakah Salomo dia meminta hikmat? Dia meminta hikmat dan kebijaksanaan semata-mata? Sekali lagi, saya mau mengajak kita untuk membaca lebih teliti lagi. Di ayat ke-9 bunyinya begini. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Salomo, dia meminta hati yang faham menimbang perkara. Yang kemudian Tuhan memberikan kepada dia adalah hikmat dan kebijaksanaan. Pertanyaan saya, apakah Salomo hanya semata-mata meminta hikmat dan kebijaksanaan itu? Setelah saya merenungkan, ternyata saya menemukan seperti ini. Salomo
dia sebetulnya hanya meminta sebuah karunia dari Tuhan. Karunia itu yang bisa dia pakai untuk menggembalakan umat Israel. Jadi, Salomo tidak meminta sesuatu untuk diri dia sendiri. Tetapi dia meminta sebuah karunia untuk dapat melakukan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, berapa banyak di antara kita, saya meminta ekonomi saya dipulihkan, saya meminta keluarga saya dipulihkan, saya meminta rumah, saya meminta mobil, saya meminta hikmat dan kebijaksanaan supaya saya menjadi bijaksana. Pernahkah kita berpikir bahwa kita mau meminta, Tuhan, saya membutuhkan karunia-karunia Roh Kudus untuk saya pakai, untuk saya membimbing setiap jiwa-jiwa yang Engkau kirimkan kepadaku. Pernah kita berpikir seperti itu, untuk meminta seperti itu? Salomo, sekali lagi, dia meminta karunia dari Tuhan untuk dapat melakukan pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan berpikir, yang paling pantas dan paling pas untuk diberikan kepada Salomo, karena dia sebagai seorang gembala Israel, sebagai raja Israel, maka Tuhan memberikan kepada dia hikmat dan pengetahuan dan kebijaksanaan. Dan kemudian Tuhan menambahkan lagi segala sesuatu yang lain-lain itu. Coba kita baca di ayat yang ke-13. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu. Salomo meminta hikmat dan kebijaksanaan bukan untuk diri dia sendiri, tetapi untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan melihat itu segala sebagai sesuatu yang sangat baik. Kemudian Tuhan bukan hanya memberikan hikmat dan kebijaksanaan, tetapi juga memberikan kepadanya kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurnya tak akan ada seorang pun seperti Salomo di antara raja-raja. Dan masih ada bonusnya. Jika Salomo hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan seperti ayahnya Daud, maka Tuhan akan memberikan bonus kepada dia dengan memperpanjang umurnya. Sekali lagi, dalam kisah ini, Tuhan mengatakan dia akan memberikan kepada kita apa yang sudah menjadi hak kita, yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu, kata Tuhan. Bukan apa yang engkau inginkan. Tuhan sudah menyiapkan A, B, C, D, E untuk kita. Dan sekarang Tuhan meminta kita untuk meminta itu yang sudah menjadi hak kita. Kemudian yang kedua adalah Tuhan memberikan sesuatu kepada kita, karunia kepada kita, bukan untuk memperkaya diri kita, tetapi pertama-tama untuk melakukan pekerjaan Dia. Jadi, karunia-karunia Roh Kudus, karunia-karunia Tuhan, tidak pernah diberikan kepada orang yang, maaf tanda kutip, pengangguran atau yang hidup rohaninya tidak mau bertumbuh. Kenapa? Karena buat apa karunia itu diberikan? Kalau orang itu tidak dapat memakai karunia itu untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Saya pribadi ingin meminta, Tuhan, berikanlah kepada saya karunia-karunia Roh Kudus untuk dapat mendampingi jiwa-jiwa yang Tuhan kirimkan. Yang kedua, kemudian saya mau mengajak kita untuk merenungkan dari Injil Lukas. Malam ini saya akan menyodorkan beberapa contoh tentang permohonan, doa-doa permohonan. Lukas bab 18 ayat ke-35. Lukas bab 18 ayat ke-35.
Yang kesulitan membukanya, saya akan bacakan. Lukas 18 ayat ke-35. Judulnya, Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Injil Lukas tidak mencatat nama orang buta ini. Injil Matius mencatat ada 2 orang buta. Injil Markus mencatat nama orang buta itu adalah Bartimeus. Tetapi Lukas tidak mencatat nama orang buta itu, pengemis itu. Ayat 36, waktu orang itu, artinya orang yang buta itu, mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Orang buta ini bertanya kepada siapa? Kepada kerumunan orang-orang yang tidak buta. Betul? Dia bertanya, apa itu? Kemudian ayat 37, kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu ayat ke-38, lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bapak Ibu, orang-orang kerumunan itu yang banyak itu, yang tidak buta itu, mengatakan kepada orang buta itu demikian, Yesus orang Nazaret lewat. Tetapi orang buta itu berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Apa artinya? Orang-orang yang tidak buta ini melihat Yesus adalah seorang manusia. Dia adalah seorang manusia, orang Nazaret. Namanya Yesus. Tetapi orang buta ini yang tidak dapat melihat ini secara fisik, dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Artinya, orang buta ini, dia tidak dapat melihat dengan mata, tetapi dia melihat dengan iman. Orang yang tidak buta melihat Yesus adalah manusia, orang Nazaret, tetapi orang buta ini melihat Yesus sebagai Mesias. Sebagai Mesias. Dia buta secara fisik, tetapi hatinya tidak buta. Dia dapat mengenali Yesus adalah Sang Mesias. Dia yang diurapi Tuhan. Apa yang dia lihat dengan hati berbeda dengan apa yang dilihat manusia-manusia dengan mata fisik. Ayat ke-39, maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Anak Daud artinya Mesias. Sang Mesias, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, ketika orang buta itu berada di dekat Yesus, Yesus bertanya kepadanya, ayat 41. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Bapak, Ibu, Suster, pada malam hari ini, seandainya Tuhan bertanya kepada Anda dan saya, kepada kita semua, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kira-kira jawaban kita apa? Saya yakin banyak di antara kita tidak bisa menjawab hanya dengan satu kalimat. Kita pasti akan menjawab, Tuhan, saya mau keluarga saya dipulihkan. Saya mau suami saya jadi baik. Saya mau istri saya jadi rajin. Saya mau ekonomi saya dipulihkan. Saya mau segala sesuatu. Tetapi kita lihat, bagaimana orang yang buta ini menjawab. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Permohonannya satu, sangat jelas. Dia ingin melihat terang. Dia ingin melihat cahaya. Artinya apa? Dia menyadari dia berada di dalam kegelapan. Dan dia butuh Yesus
untuk menuntun dia kepada terang. Ada seorang ibu yang datang konseling. Saya mengajukan sebuah pertanyaan kepada dia. Apa yang benar-benar ibu minta dari Tuhan, yang benar-benar ibu inginkan dari Tuhan? Dia menjawab, saya ingin bertumbuh. Dia menjawab, saya ingin bertumbuh. Bapak Ibu, saya percaya saat itu juga Tuhan menyiramkan air kehidupan ke dalam hati ibu ini. Dia pasti akan bertumbuh. Kenapa? Karena dia tidak meminta keluarganya dipulihkan, dia tidak meminta ekonominya dipulihkan, dia tidak meminta rumah, mobil, segala sesuatu. Dia meminta, saya ingin bertumbuh. Berapa banyak di antara kita yang memiliki sebuah permohonan kepada Tuhan yang sangat jelas, sangat spesifik. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saya mungkin akan menjawab, Tuhan, semoga setiap hari saya dapat mendengarkan suaramu. Kalau saya tidak mendengarkan suaramu, mungkin saya akan mendengar suara-suara iblis. Bapak Ibu, coba renungkan dalam hati kita saat ini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Suster yang seketika ini sadar bahwa selama ini saya meminta, memohon begitu banyak hal. Mungkin ada penyesalan di dalam hati Anda dan saya. Belum terlambat, kita fokus kembali apa yang sungguh-sungguh ingin kita minta dari Tuhan. Apakah saya ingin mendengarkan suara Dia? Apakah saya ingin bertumbuh? Apakah saya ingin melihat? Apakah saya ingin dipindahkan dari kegelapan kepada terang? Sebagai penutup, saya akan membawa kita masuk ke dalam satu permenungan lagi tetap di dalam Injil Lukas. Lukas bab 11 ayat 9. Lukas bab 11 ayat 9. Sudah ketemu? Lukas bab 11 ayat ke-9. Saya akan bacakan. Malam ini kita malam dikit, tidak masalah ya. Lukas bab 11 ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Ayat ke-13. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu, saya mau mengajukan satu pertanyaan. Apakah sesuatu yang terbaik yang Tuhan ingin berikan kepada kita? Apa itu? Jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik, kita semua sebagai orang tua yang sayang anak, kita memberikan pemberian yang paling baik kepada anak-anak kita. Apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus. Ia akan memberikan Roh Kudus.
kepada mereka yang meminta kepadanya. Pemberian terbaik apakah yang Tuhan berikan kepada kita? Yesus mati di kayu salib. Pada hari ketiga dia bangkit. 40 hari kemudian ia terangkat ke surga. Hari ke-50 dia mencurahkan Roh Kudus. Apa itu pemberian terbaik yang Allah berikan kepada manusia? Roh Kudus. Yesus mencurahkan Roh Kudus ke dalam hati Anda dan saya. Ketika kita menerima Roh Kudus, kita menerima kado terbaik, kado terindah, pemberian yang paling baik. Kenapa? Roh Kudus adalah Allah. Allah yang tinggal di dalam hati Anda dan saya. Apa yang harus kita minta pada malam hari ini? Yang paling baik dari segala yang terbaik, mintalah Roh Kudus supaya Ia menyertai kita selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu, Suster, berbicara tentang permohonan. Artinya kita berharap ada jawaban, ada sebuah jalan keluar, kesembuhan, pemulihan, pembebasan, bahkan mujizat. Mari kita baca kisah Bartimius di Markus 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta, bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Dari kisah ini kita melihat Bartimius yang buta berhasil menarik perhatian Tuhan Yesus. Secara fisik dia cacat, dia buta. Tapi dia berhasil menarik perhatian Tuhan Yesus di antara begitu banyak orang di sana untuk melakukan mujizat bagi dia. Kita lihat apa istimewanya Bartimius ini. Bagaimana dia bisa menarik perhatian Tuhan Yesus. Bartimius buta, tetapi dia tidak tuli. Dia mendengar tentang Yesus, yaitu Sang Firman itu sendiri. Sebelum dia berteriak, dia sudah mengenal siapa Yesus itu. Bahkan dia berteriak, "Yesus anak Daud." Dia tidak berteriak, "Yesus orang Nazaret," seperti yang orang lain lihat. Dia berteriak, "Yesus anak Daud." Dia tahu kepada siapa dia berteriak. Di Injil Lukas tadi dikatakan, waktu orang itu mendengar, orang ini maksudnya Bartimius, waktu dia mendengar orang banyak lewat, ia bertanya karena dia buta, "Apa itu?" Kata orang itu kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat."
mendengar Yesus yang lewat, dia langsung berteriak memanggil Tuhan Yesus. Karena pasti ia sudah pernah mendengar tentang siapa Yesus itu. Dia pasti sudah pernah mendengar mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Ada iman. Iman Bartimeus ada karena ia sudah mendengar kisah tentang Tuhan Yesus. Dia sudah mengenal. Sehingga iman tersebut yang mendorong Bartimeus untuk berani berseru kepada Tuhan Yesus. Kita tahu di dalam Alkitab dikatakan iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus di dalam Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran. Jadi telinga Bartimeus ini yang membuat imannya timbul. Sedangkan telinga Tuhan sangat bisa membedakan mana teriakan dengan iman dan teriakan tanpa iman. Mungkin di sana ada banyak yang memanggil Tuhan Yesus dan berteriak. Tetapi teriakan Bartimeus yang menarik perhatian Tuhan Yesus. Karena ada iman di sana. Iman Bartimeus ini juga yang diinginkan Tuhan dari setiap kita. Iman yang tanpa melihat, tetapi percaya apa yang kita dengar dari firman-Nya. Bartimeus tidak bisa melihat, ia buta, tidak pernah melihat juga apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus di zaman itu. Mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan secara kasat mata bisa dilihat orang lain, tetapi Bartimeus tidak bisa melihatnya. Tapi dia hanya percaya dengan mendengar kisah tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah berfirman tentang ini. Berbahagialah orang yang punya iman seperti ini di dalam Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Untuk melihat mujizat, kita pun harus belajar dari Bartimeus. Kita harus mau sungguh-sungguh membuka diri untuk mendengar firman Tuhan. Kita harus lebih banyak lagi mengenal Dia di dalam firman Tuhan dan tinggal di dalam firman-Nya. Tinggal dalam firman Tuhan artinya mendengarkan dan menjadi pelaku firman. Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Apa saja yang kamu kehendaki. Tinggallah di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, artinya ketika ada ketaatan akan firman Tuhan, artinya ada kesatuan roh kita dengan Roh Kudus. Ketika kita melakukan firman Tuhan, Roh Kudus sudah tinggal di dalam diri kita. Ketika Roh Kudus tinggal di dalam kita, kita tahu apa yang terbaik yang harus kita minta. Dan doa kita punya kuasa. Karena roh yang berdoa, bukan lagi kita sendiri. Karena itu yang paling penting kita minta adalah Roh Kudus dulu. Ketika dia sudah ada, tinggal di dalam diri kita, mujizat pasti terjadi. Karena itu janji Tuhan. Mintalah, kata Tuhan, apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Itu adalah janji Tuhan. Kita lihat lagi tentang Bartimeus. Bartimeus itu pantang menyerah. Status sosial Bartimeus yang buta di zaman itu adalah orang yang disingkirkan. Dia seperti kena kutuk, makanya dia buta. Dia dianggap rendah. Tidak gampang untuk Bartimeus mengeluarkan suara di antara begitu banyak orang yang secara sosial di atas dia. Dia akan mengalami banyak halangan, tantangan, larangan, bahkan cibiran dengan matanya yang buta itu. Ketika dia memanggil Yesus, orang-orang menyuruh dia diam. Mungkin banyak di antara kita juga yang mengalami seperti Bartimeus saat ini. Ketika kita mau berjuang mendekat pada Tuhan, kita akan mengalami banyak tantangan, banyak halangan, gangguan, bahkan cibiran.
atau ancaman dari orang-orang di sekitar kita yang tidak mengerti apa yang kita lakukan, supaya kita diam, supaya kita berhenti melakukan perjuangan kita. Apa respon kita menghadapi itu? Apakah iman kita tergantung pada orang-orang di sekitar kita? Iman Bartimius tidak terpengaruh orang sekitar. Dia konsisten dan fokus pada Yesus. Bahkan Alkitab mencatat Bartimius tidak diam. Semakin ia dilarang, semakin keras berseru memanggil Tuhan Yesus. Iman Bartimius tidak terpengaruh oleh orang-orang di sekitarnya. Dia juga tidak jadi emosi atau marah dengan sikap orang-orang di sekitarnya, atau merasa minder atau mundur. Dia tetap fokus dengan Yesus dan teriakannya. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bartimius, walau belum pernah melihat Yesus, bahkan mujizatnya, dia tidak pernah lihat karena dia buta. Tapi dia sungguh mengenal siapa Yesus itu karena dia mendengar. Dia mendengar tentang Yesus, dia mengenal sekali siapa Yesus itu. Dia tahu teriakannya tidak mungkin diabaikan Tuhan. Dia tahu Tuhan pasti melakukan sesuatu untuk dia. Dia juga tahu ini adalah antara dia yang berteriak dan Tuhan yang mendengarnya. Tidak ada urusan dengan suara orang-orang di sekitarnya. Halangan orang-orang, cibiran, dan lain-lain. Dia tidak fokus ke sana. Dia fokus pada teriakannya sampai ke telinga Tuhan. Bartimius mengajarkan kita ketika kita menghadapi pergumulan, tantangan, dan lain-lain. Kita jangan pasrah diam, tetaplah berseru, bahkan makin bersungguh-sungguh berserah kepada Tuhan Yesus. Jangan fokus kepada pendapat orang, tanggapan orang, atau masalah yang datang. Ketika kita makin mengenal Dia, tinggal di dalam firman-Nya, ada Roh Kudus yang membimbing kita, apa yang terbaik yang harus kita minta darinya. Karena itu yang paling penting, kita harus minta dulu Roh Kudus ada di dalam diri kita. Kadang di dalam permohonan kita sendiri tidak tahu apa yang terbaik buat kita. Apa yang sungguh-sungguh kita butuhkan sesungguhnya. Kita harus minta yang terbaik menurut kehendaknya. Karena Dia lebih tahu dan lebih memikirkan masa depan kita sebelum kita memikirkannya. Di dalam Alkitab ada beberapa kisah tentang doa yang salah sehingga tidak ada terjadi mujizat. Coba kita lihat kisah sebelum Yesus menyembuhkan Bartimius. Di atasnya itu ada kisah tentang permintaan Yakobus dan Yohanes. Di Markus 10 ayat 35-38. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu, yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum, dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Dua murid ini ada permohonan, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka, dan siap untuk melakukan permintaan mereka. Ini kelihatan dari kalimat Tuhan bertanya, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Sama seperti pertanyaannya kepada Bartimius. Tetapi mereka salah meminta. Yesus katakan, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta." Kita semua butuh tinggal di dalam firman-Nya untuk tahu apa yang harus kita minta darinya. Apa yang kita minta ada konsekuensinya. Tuhan tahu segalanya.
Tuhan tahu apa yang paling Anda butuhkan saat ini. Saat keluargamu butuh keselamatan dan Anda berdoa untuk pemulihan ekonomi, Dia nggak akan memulihkan ekonomi keluargamu dulu. Dia pakai semua itu untuk membawa jiwa-jiwa di dalam keluargamu mengalami perjumpaan dengan Dia. Saat Tuhan sedang berperkara denganmu, memprosesmu, mengubah hatimu, mengubah karaktermu, Tuhan gak akan buru-buru menjawab doamu untuk mengubah suamimu, untuk mengubah anakmu. Kita harus makin mengenal Dia dan hatinya, sehingga kita tahu apa yang sungguh-sungguh yang harus kita mohon kepadanya, apa yang paling penting yang kita butuhkan, yang sesuai dengan kehendaknya. Banyak orang tidak peduli dengan hati Tuhan, dengan kehendaknya dalam hidup. Saya sering menerima telepon atau WA dari orang yang mungkin direferensi dari temannya yang pernah ikut RPH. Dia WA seperti ini atau telepon, "Bu, saya minta tolong doakan saya. Mohon Tuhan pulihkan ekonomi saya, kembalikan bisnis saya, suami saya, bereskan anak saya, dan lain-lain." Begitu banyak doanya. Terus saya ajak, "Oke, Bu, yuk kita lakukan retret pribadi. Kita datang bersama-sama ke Tuhan. Biar Tuhan yang menjawab doa Ibu." Dia jawab, "Aduh, saya nggak ada waktu, Bu, untuk itu. Jadwal saya begitu padat, saya nggak bisa puasa. Saya punya mah." Jawaban kayak gini, kalau saya yang dulu, saya akan balik bertanya, "Jadi maksud Ibu saya lebih sempat berdoa untuk Ibu?" Jadi Tuhan lebih sempat mengabulkan doa-doa Ibu. Saya terus terang dengan jawaban seperti itu karena emosi juga. Lebih baik Ibu cari dukun deh, lebih instan. Orang-orang kayak gini, mereka hanya butuh Tuhan sebagai alat. Mereka tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dia nggak peduli Tuhan mau apa dengan hidupnya yang sesungguhnya. Dia nggak tahu apa yang sungguh-sungguh dia butuhkan. Dia hanya mau bereskan permukaan yang kelihatan. Kita harus melihat hidup ini lebih jelas, bukan hanya permukaan, bukan hanya permasalahan ekonomi, keluarga, anak, sakit penyakit. Dia mau bereskan yang tidak kelihatan. Ada penyakit yang jauh lebih parah yang Tuhan mau bereskan, yaitu roh kita. Tuhan ingin menghidupkan kembali roh kita yang sudah mati. Tuhan ingin memulihkan kita lewat semua permasalahan yang datang. Tetapi orang yang datang ini, dia tidak sabar dengan proses. Dia mau instan. Dia mau Tuhan jawab langsung doanya. Satu kisah lagi di dalam Alkitab di mana Yesus tidak bisa melakukan mujizatnya di Markus 6 ayat 1-6. Di situ dikatakan tentang Yesus ditolak di Nazaret. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia heran atas ketidakpercayaan mereka. Bayangkan, betapa mengherankan kisah ini. Yesus anak Allah yang membuat mujizat terbesar sepanjang zaman, tetapi di ayat kelima tadi dikatakan, dia tidak dapat melakukan mujizat satu pun di sana. Betapa besarnya peran iman untuk sebuah mujizat. Mereka tidak percaya akan kuasanya. Dan di ayat ke-6 dikatakan, Yesus heran atas ketidakpercayaan mereka. Mereka mendengarkan firman, mereka melihat mujizat, tetapi mereka tidak percaya karena mereka mempermasalahkan asal-usul Yesus.
Inilah maksudnya doa yang dikabulkan itu bukan hanya tergantung pada kuasa Tuhan. Tuhan melihat respon kita. Tuhan memberi kita kehendak bebas untuk percaya kepadanya atau tidak. Terkabulnya doa ada dua peran. Peran kita, tinggallah di dalam Dia dan firman-Nya, maka kita pasti punya Roh Kudus, maka kita pasti punya iman. Peran Tuhan, Dia menggenapi apa yang Dia janjikan. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Itu janji Tuhan. Ada dua peran di sini, ada dua sisi untuk doa dijawab Tuhan. Dia Bapa yang paling mengasihi kita. Dia jauh lebih rindu menjawab doa-doa kita. Saya pernah menjanjikan anak saya ketika dia minta sebuah mainan. Saya bilang, Dev, ayo nurut dulu, baru apa yang Mami katakan, apa yang Mami suruh, kerjakan dulu apa yang Mami minta. Mami pasti belikan apa yang menjadi permintaan Dev. Tapi dia ngotot, Mami belikan dulu. Tidak Dev, kamu lakukan dulu bagianmu. Saya tahu kalau saya sudah berikan mainan itu, dia pasti tidak melakukan apa yang saya minta. Saya menundanya, saya melihat responnya. Dia berharap saya kasihan, dia mulai cara lembut merengek, tidak berhasil. Dia mulai pakai cara keras, dia juga kesal dan mulai marah. Saya tetap bertahan, menunggu respon dia untuk taat. Padahal hadiah yang dia minta sudah ada di tangan saya. Sebagai orang tua, saya jauh lebih rindu untuk cepat-cepat memberikan kepada dia. Saya cepat ingin melihat respon dia. Tetapi dia tidak melakukannya, sehingga hadiah itu tertunda, dan tertunda. Seperti itulah ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Kita harus taat dulu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Selalu ada dua sisi, bukan hanya peran Tuhan, tetapi ada peran kita. Tuhan memang maha kuasa, tetapi Tuhan melihat respon kita, iman kita. Tuhan ingin memberikan yang terbaik buat kita, yaitu Roh-Nya sendiri, Roh Kudus. Ketika kita memiliki Roh Kudus, segala yang lain akan dipenuhi. Ketika kita minta Roh-Nya sendiri, Dia yang melakukan, menjawab semua doa-doa kita yang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan. Ini kan untuk masuk ke dalam doa. Tuhan. Ya, nanti ada siapa yang mau posting itu ya? Posting wujud. Oke. Nanti wujud doa di itu Posting ya, siapa? postingnya. Wujud doa diposting oleh siapa ya? Fenty juga ya? Fenty ya. Atau siapa? Lina? Nanti kita doakan wujud-wujud doa yang sudah masuk. Siapa yang posting? Aku co-host. Lina. Lina. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti.
langit kasih-Nya. Kau lihat langit kasih-Nya. Biarkan musik tetap mengalut. Saat ini Bapak Ibu, di depan hadirat Tuhan, kita mau sampaikan semua permohonan kita. Kita mau sampaikan semua wujud-wujud kita. Kita mau meminta kepada Tuhan apa yang hendak Tuhan berikan kepada kita. Mintalah kepada Tuhan saat ini, di hadapan hadirat-Nya saat ini. Saat ini kuasa Roh Kudus berhembus di tengah-tengah kita semua, dimanapun juga kita berada. Sampaikanlah wujud-wujud kita, permohonan-permohonan kita. Kita mengklaim apa yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Kita meminta apa yang sudah menjadi hak kita. Kita percaya dengan iman, di alam roh kita telah menerimanya. Mintalah kepada Tuhan saat ini, mintalah kepada Tuhan saat ini. Apa yang sungguh-sungguh kita butuhkan untuk pelayanan kita. Apa yang sungguh-sungguh kita inginkan Tuhan berikan kepada kita. Dengan satu kalimat, apa yang paling penting bagi hidup kita saat ini. Dan akhirnya, Bapak Ibu semua, kita mau meminta Roh Kudus turun atas kita. Mintalah Roh Kudus menguasai hati kita saat ini. Mintalah Roh Kudus mengurapi kita saat ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini Engkau melihat segala sesuatu yang ada di dalam hati anak-anak-Mu. Engkau mendengar apa yang mereka serukan di dalam hati mereka. Mungkin di antara yang hadir pada malam hari ini, yang meminta karunia-karunia Roh Kudus, Tuhan. Berikanlah kepada kami semua anak-anak-Mu ini karunia-karunia Roh Kudus, agar kami sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Berikanlah kepada kami hikmat dan kebijaksanaan. Kami juga meminta kepada-Mu Tuhan, kami ingin bertumbuh di dalam iman. Ketika kami berhenti bertumbuh Tuhan, saat itu kami sesungguhnya sedang jatuh. Kami sedang kering. Oleh karena itu ya Tuhan, kami meminta Engkau menyiram ke dalam hati kami air kehidupan yang akan memberikan pertumbuhan kepada iman kami. Pandanglah anak-anak-Mu saat ini Tuhan, yang sedang memohon kepada-Mu, yang sedang meminta kepada-Mu dengan penuh belas kasihan. Anak Daud, kasihanilah kami. Anak Daud, kasihanilah kami. Bagi mereka yang sedang sakit Tuhan, keluarga kami yang sedang sakit, sahabat kami yang sedang sakit, orang-orang terdekat kami yang sedang sakit, ketika di saat mereka sakit, mereka membutuhkan doa kami. Ketika mereka sedang lemah, mereka membutuhkan support kami. Saat ini kami mau berdoa bagi mereka yang sedang lemah,
yang tidak sanggup lagi berdoa ya Tuhan, yang tidak sanggup lagi memohon kepadamu. Kami memohon bagi mereka ya Tuhan. Engkau jamah mereka Tuhan, Engkau jamah mereka Tuhan. Kita arahkan tangan kita untuk wujud-wujud doa dari teman-teman kita yang membutuhkan dukungan doa kita. Kita percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia hadir untuk memberikan yang terbaik menurut kehendaknya. Wujud-wujud doa, tolong ditampilkan. Kita arahkan tangan kita. Untuk yang sedang sakit Tuhan, Engkau tahu nama-nama yang ada di sini. Engkau rindu untuk menyembuhkan mereka. Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Kuasa-Mu yang terlebih besar dari segala sakit penyakit. Biarlah Engkau yang menyembuhkan mereka. Biarlah darah-Mu yang tercurah di kayu salib menyembuhkan segala sakit penyakit anak-anak-Mu ini. Untuk mereka yang sedang mengalami persoalan keluarga, rumah tangga yang sedang di ujung tanduk Tuhan, mereka yang mengalami persoalan kerukunan, ada perpecahan di dalam keluarga, kami mengarahkan tangan kami untuk nama-nama mereka Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang penuh dengan belas kasihan, mencurahkan rahmat-Mu, pulihkan keluarga ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu mengalir Tuhan. Engkau sendiri yang mempersatukan kembali keluarga yang sudah retak. Kasih mula-mula Engkau curahkan kembali di dalam setiap keluarga ini. Kasihanilah ya Tuhan. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Bagi anak-anak-Mu yang sedang terikat dengan kuasa gelap, Engkau tahu Tuhan penderitaan mereka. Engkau tahu Tuhan betapa mereka rindu untuk dibebaskan. Kuasa-Mu yang jauh lebih besar dari kuasa apapun. Saat ini Tuhan kami percaya kuasa-Mu mengalir. Engkau sendiri yang membebaskan anak-anak-Mu yang berseru kepadamu minta tolong. Biarlah kuasa-Mu, Engkau sendiri Tuhan yang membebaskan anak-anak-Mu dari musuh-musuh kegelapan. Biarlah Engkau sendiri yang membebaskan para tawanan ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Untuk mereka yang berdoa untuk pemulihan ekonomi Tuhan, Engkau tahu betapa beratnya hidup mereka, betapa mereka rindu pertolongan-Mu. Ulurkan tangan-Mu Tuhan. Engkau jamah setiap apa yang mereka perbuat di dalam nama-Mu. Engkau jadikan berhasil Tuhan apa yang mereka perjuangkan. Engkau pulihkan ekonomi mereka Tuhan. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang sedang berjuang untuk mencari Engkau. Mereka sedang berjuang untuk berjumpa dengan Engkau secara pribadi di dalam retret pemurnian hati Tuhan. Curahkan rahmat ketekunan. Curahkan hati yang rindu, yang semakin rindu mencari Engkau. Berikan kekuatan, keteguhan iman untuk mereka terus berjuang Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau sendiri.
Mereka boleh menerima Roh Kudus, pemberian yang paling baik, pemberian yang terbaik dari-Mu. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Untuk semua doa-doa kami yang belum terucap dan tertulis Tuhan, mari kita hening sejenak di dalam hati kita. Kita sampaikan kepada Tuhan. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang mendengarkan, dan Engkau Allah yang sudah menyiapkan yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Engkau mendengarkan semua doa kami. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.